Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abelino Sakti Ristiawan. Izin mempresentasikan untuk jawaban UAS mata pelajaran komputasi numerik. Untuk mata pelajaran komputasi numerik di sini dibagi menjadi berkelompok seperti tugas kemarin, dan saya mendapatkan kelompok D. Dan dapat bagian nomor 1. Di sini saya bacakan dulu untuk soalnya. Seorang peneliti melakukan sebuah percobaan di labnya untuk menguji kekuatan sebuah batang logam yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Peneliti tersebut mengambil sampel sebanyak 3 buah yang masing-masing diberi beban 18 kg, 23 kg, dan 29 kg. Hasil percobaan ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel X dan Y ya. Untuk X pertamanya ada 18, 23, 29. Untuk Y-nya ada 20, 17, dan 12. Langsung saja kita tulis dulu untuk X dan Y-nya. Untuk X pertamanya ada 18, Y pertamanya ada 20. Untuk keduanya ada 23. Untuk Y keduanya 17. Untuk yang ketiga ada X-nya 29 dan Y-nya ada 12. Ya. Di sini kita menggunakan metode Gauss-Jordan dengan rumus Fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah lagi A2x pangkat 2. Karena di sini cuma 3, kita menggunakan 3. Jadi disesuaikan dengan X dan Y-nya. Jika X dan Y ada 4, kita teruskan seterusnya. Nah, di sini kita hitung dulu untuk hasil X dan Y-nya jika menggunakan rumus Gauss-Jordan. Nah, di sini saya sudah menulis dengan metode Gauss-Jordan. Untuk yang pertama itu ada 1, 18, 3, 2, 4, dan Y-nya itu ada 20. Ya, untuk ke baris keduanya ada 1, 23, 5, 2, 9, dan Y-nya 17. Untuk baris ketiganya ada 1, 29, 8, 41, dan Y-nya 12. Oke, di sini sudah ketemu ya untuk hasil Gauss-Jordan-nya. Langsung saja kita menerapkannya di aplikasi Python. Mohon maaf di sini untuk Python-nya saya tidak menggunakan aplikasi karena memang laptop saya tidak mumpuni, dan itu pun alasan saya terlambat mengumpulkan jawaban UAS ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja kita kembali lagi. Di sini untuk komen pertama kita import numpy as np. Ya, di sini komen ini komen array ya, untuk mengimplementasikan array. Langsung saja kita lihat codingannya. Oke. Langsung saja kita run ya. Nah, di sini karena ada 3 titik, kita masukkan jumlah titik ada 3. Untuk yang pertama ada 1, 18, 3, 2, 4, nah Y-nya ada 20. Nah, ini langsung masuk ke baris kedua. Baris keduanya ada 1, 23, 5, 2, 9, dan Y-nya ada 17. Lanjut lagi kita ke baris ketiga, ada 1, 29, 8, 41, dan Y-nya ada 12. Nah, di sini akan muncul ya, di sini sebelum dihitungnya ya. Dan ini sudah hasil koefisien dari persamaan polinomnya. Lalu kita masukkan nilai X dengan pertanyaannya. Jika batang logam tersebut diberikan beban seberat 26 kg, berapa lama batang logam tersebut dapat bertahan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan? Langsung saja kita input X-nya senilai 26 kg. Jadi kita 26 kg. Nah, di sini langsung keluar hasilnya ya.
ada 14,84. Jadi jawabannya, jika batang logam tersebut diberi beban sebanyak 26 kilo, berapa lama batang logam tersebut dapat bertahan? Di sini untuk jawabannya ada 14,84 jam. Ya, jadi seperti itu presentasi saya kali ini mengenai UAS komputasi numerik. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya jika saya telat mengumpulkan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS nomor 2, di mana soalnya adalah hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 3, di mana x sama dengan 4 dan x sama dengan 12 menggunakan kaidah segi 4 dengan 4 bias. Tentukan selisih error antara perhitungan dengan metode analitik dan numerik. Buatlah algoritma dan program Python-nya untuk menyelesaikan masalah di atas. Di sini sudah ada metode numeriknya, di mana kita ketahui Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 3x plus 3. X, di mana x sama dengan 4, yaitu nilai A, x sama dengan 12, yaitu nilai B. Sebelum kita masuk ke caranya, kita harus mengetahui dulu, harus mencari nilai H, di mana H itu diperoleh dari B min A per N. B-nya yang tadi kita ketahui adalah 12 dikurangi dengan 4, dan N itu merupakan dari 4 bias yang ada di soal tadi, yaitu 4. Jadi 12 min 4 per 4 sama dengan 2. Di tabel ini kita bisa memasukkan nilai X-nya, di mana di mana cara menghitungnya adalah A ditambah R dikali H, yaitu A-nya adalah 4, ditambah R-nya itu sudah kita tentukan di tabelnya, lalu dikali dengan nilai H, di mana di sini 4 ditambah 0 dikali 2 sama dengan 4. Jadi nanti nilai X-nya kita masukin ke dalam nilai Fx-nya. Di sini kita sudah mendapat, di tabel pertama kita di baris pertama kita mendapatkan nilai 175. Lalu semuanya dimasukkan nilai X-nya ke dalam fungsi sesuai dengan nilai X yang sudah kita hitung di tabel. Lalu cara menghitung luasnya adalah H per 2 dikali dengan 175 ditambah 2 kali 525 ditambah 2 kali 1179 ditambah 2 kali 2233 ditambah 2 dikali 378. 2 dikali 3783 dan hasilnya 11.297. Dan di sini kita bisa buktikan bahwa hitungan metode numerik tadi apakah hasilnya benar atau tidak dengan menggunakan program Python. Di sini saya sudah membuat codingannya, yaitu di sini kita bisa mengimport NumPy. Lalu N-nya tadi adalah 4, A-nya adalah 4, B-nya ada 12, dan H itu adalah B min A per 4. Lalu kita masukkan rumus X-nya, yaitu X dikali 2X dikali 2X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah dengan 3. Lalu di sini kita bisa coba running, apakah hasilnya adalah 11.297 atau tidak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu tentang tentukan sudut kemiringan garis singgung pada kurva fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x di titik x sama dengan 5 dengan menggunakan pendekatan ordo selisih pusat OH pangkat 4, dan tentukan selisih atau error antara perhitungan dengan metode analitik dan metode numerik. Buatlah algoritma dan program Python-nya untuk menyelesaikan masalah di atas.
metode analitik. Di awal kita dikasih tahu bahwa memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x. Ini kita tinggal turunkan ke turunan pertama, yaitu jadinya hasilnya f aksen x, jadi 3 nya jadi ke depan, 3 kali 1, 3 nya jadi turun, 3x kuadrat. Kenapa pangkat 2? Karena pangkatnya 3 dikurangin 1. Min 6x dapat dari mana? 2 kali min 3, jadi min 6. X nya kenapa 0? Jadi 2, bukan 0 sebenarnya 1. 2 dikurangin 1 sama dengan 1. 5x turun jadi plus 5. Terus kita di awal diketahui juga di titik x sama dengan 5. Ini di pojok kanan. Terus tinggal kita masukin x pangkat 5 ke rumus yang udah diturunkan. Pertama itu. Jadinya f5 sama dengan 3 kali 5 kuadrat min 6 pangkat 5 plus 5. 3 kali 5, 15. 15 kali 5 kuadrat. Berarti ini hasilnya 75. Min 6 kali 5 sama dengan min 30 plus 5. Kita dapat hasilnya 50. Metode analitiknya 50. Ini untuk metode numeriknya. Kita udah buat tabel kayak gini. Jadi kita tentukan di x sama dengan 5 itu kita dapat hasilnya itu segini. Nah terus ini tinggal kita bikin min ke atas 1, 1, terus min ke bawah 6. Terus tinggal kita masukin aja x nya ke rumus yang kita ketahui di awal. Ini rumus yang ini nih. Nah bukan rumus yang ini, yang aksen. Kita pakai rumus yang atas, yang pertama. Tinggal kita masukin 3 pangkat 3. Ini masuk 3 buat pas 5 pangkat 3. Jadi hasilnya 15. Yang lainnya juga sama, ngikutin aja. 4 nya dimasukin, hasilnya 36. 5 dimasukin satu per satu, 6 sama dengan 7. Kita udah dapet nih hasilnya semuanya. Selanjutnya cara menghitung metode numeriknya, kita pakai rumus OH pangkat 4 min F2 plus 8F1 min 8F min 1 plus F min 2 dibagi 12 kali H. Untuk H-nya ini yaitu jarak antar tabelnya berapa. Ini kita dapat rumusnya kayak gini, minus 231. Ini dari F2 nih, yang F2 kan hasilnya 231. 8 kali 138. 138 itu dari F1 nya. F1 nya itu 138. Terus min 8 kali 36. Nih 36 itu dapat dari F min 1. Terus untuk plus 15 kita dapat dari F min 2. Diperoleh hasilnya kayak gini. Minus 231 plus 1104 dapat dari 8 kali 138 min 8 kali 36 hasilnya 288 plus 15 dibagi 12. Hasilnya kita pakai kalkulator tadi 600 dibagi 12. Berarti hasilnya adalah 50. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sini kita peroleh hasilnya sama ya, metode numerik dan metode analitiknya 50-50. Terus ini untuk rumusnya dev kita pakai Python, return x pangkat 3 itu pakai rumus yang awal tadi, yang ada di awal, yang di sini. Nih, x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x. Kita ubah ke dalam bentuk algoritma jadinya begitu, min 3x kuadrat plus 5x. Untuk input hanya itu jarak antar tabel yang ada di sini. Terus untuk nilai x nya kita dapat di awal, nilai x nya itu tadi adalah di awal x nya adalah 5.
pendekatan selisih pusat ordo OH4 untuk pusat ordo, ini rumusnya kalau kita ubah dalam algoritma hasilnya segini. Nanti kita print hasil selisih pusat ordo, terus kita bandingkan antara metode analitik dan metode numerik, jadi kita tahu selisihnya berapa. Kita coba pakai pattern yang online. Ini tadi saya udah nyoba. Nah, terus kita run ulang. Peroleh nilai H-nya berapa tadi? 1. Terus nilai X-nya 5. Dan ini kita selisih pusat ordonya dapatnya 50. Untuk metode analitiknya kita input, jadi kita dapat 50, jadi selisihnya adalah 0. Oke, sekian dari kelompok saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.